Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-Imam Jalaluddin al-Mahalli fi syarhi ala al-Waraqat bil Imam Haramain radhiyallahu ta'ala anhuma wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Lah, tadi kita pembahasan am terpotong dengan selingan pembahasan mutlak muqayyad. Sekarang kita balik ke pembahasan am dan khos. Bahas mukhassis munfasil. Kemarin kita bahas mukhassis muttasil dan kita sudah paham mukhassis muttasil ma la yastaqillu bi nafsihi. Harus dihubungkan dengan am baru bisa difaham. Tapi kalau munfasil ma yastaqillu bi nafsihi, tidak usah dihubungkan pada am, kita sudah bisa memaham yang khos. Itu mukhassis itu bisa kita paham tanpa harus dihubungkan pada am. Lah, mukhassis munfasil ini pokok dobitnya yaitu pokok sekiranya bisa difaham tanpa harus dihubungkan kepada yang am. Nah, ini macam-macamnya. Nanti ada kalanya takhsisul kitab bil kitab, ayat Al-Qur'an ditaksis dengan ayat Qur'an yang lain, atau takhsisus sunnah bis sunnah, hadis ditaksis dengan hadis yang lain, gitu. Atau takhsisul kitab bis sunnah, ayat Al-Qur'an ditaksis dengan hadis, atau takhsisus sunnah bil kitab, kitab ditaksis dengan sunnah, sunnah ditaksis dengan kitab, sebaliknya. Atau juga nanti ada taksis bil akli, dengan akal. Jadi keumuman ayat, keumuman hadis ditaksis dengan akal, tapi nggak sembarang akal. Kalau nanti pokok akal mutlak, ya pintu bagi orang liberal. Itu akal yang bagaimana yang bisa mentaksis. Nah, itu artinya apa? Ketika kalau nggak ditaksis menyebabkan sesuatu yang mustahil, misalnya bukan hanya sekedar selera akal menurut sebagian orang, enggak, tapi keumuman ayat ini kalau tetap diumumkan menyebabkan mustahil aklan. Keumuman hadis ini kalau tetap dimanai umum akan menyebabkan mustahil aklan. Maka terpaksa ya harus yang mustahil ini dikeluarkan. Taksis seperti Allahu khaliqu kulli syai'. Kulli syai' kan am. Karena lafadz kul itu am, di sini di Waraqat tadi disebutkan kemarin. Kul itu termasuk lafadz am. Wallahu khaliqu kulli syai'. Kulli syai'. Syai' ini kan semua yang wujud itu syai'. Allah syai' apa bukan? Syai'. Apa Allah mewujudkan dirinya sendiri? Enggak, Allah tidak diwujudkan. Wujudnya qadim tanpa ada yang mewujudkan. Jadi bukan Allah mewujudkan dirinya sendiri. Bukan Allah mewujudkan sifatnya sendiri. Nah, itu. Berarti syai' ini tidak mencakup zatnya Allah, tidak mencakup sifat-sifatnya Allah. Dari mana mentaksis? Dari akal. Kenapa? Kalau nggak ditaksis, dikatakan Allah menciptakan dirinya sendiri. Ya apa Allah menciptakan dirinya sendiri? Belum wujud mewujudkan dirinya gitu. Sesuatu bisa mewujudkan kalau dia wujud dulu. Nggak bisa mewujudkan kok mau mewujudkan. Nggak mungkin kan, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Orang belum wujud, mau mewujudkan apanya yang mau mewujudkan? Tidak mungkin lah. Karena itu harus ditaksis lah. Yang dimaksud akal yang seperti itu. Artinya kalau nggak ditaksis menyebabkan mustahil aklan. Bukan hanya sekedar selera akal sebagian orang, membuka peluang bagi liberal nanti. Wa yajuzu, ini kita mulai. Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Boleh mentaksis Al-Qur'an ditaksis dengan Al-Qur'an. Satu ayat ditaksis dengan ayat yang lain, boleh. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala, wala tankihul musyrikati. Tangkihu apa tungkihu? Wala tankihul musyrikati. Janganlah kalian menikahi. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Musyrik ini mencakup ahlul kitab atau ghairu ahlul kitab. Ahlul kitab Yahud wa Nasara, atau wasaniyin, penyembah berhala, majus, pokok semua yang musyrik, semua yang menyekutukan Allah, itu berarti dilarang untuk dinikahi. Wala tankihul musyrikati. Jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Am, ahlul kitab atau ghairu ahlil kitab. Lah, ini am, al musyrikat am. Khusso ditaksis biqaulihi ta'ala. Ditaksis dengan firman Allah Ta'ala, yaitu wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ay hillul lakum. Ini. Wal muhsanatu wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Ini kan ketika Allah menjelaskan wanita-wanita yang halal bagi laki-laki untuk dinikahi, termasuk yang disebutkan wanita halal tersebut adalah wal muhsanatu minal ladina
utul kitaba, itu wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Itu. Wal muhsanat ini tafsirnya apa? Di situ jelaskan tafsirnya. Al-Harair, bukan? Al-Harair, seingat saya Al-Harair. Wanita-wanita merdeka. Karena kalau budak nggak boleh. Al-Kitabiyat. Minal kitabi, minal ladina utul kitab itu al-kitabiyat. Al-muhsanat ini maknanya muhsanat bisa macam-macam. Ini coba di Jalalain. Ayat ini awalnya menjelaskan wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum. Itu. Jadi menjelaskan sesuatu yang halal. Makanan-makanan orang ahlul kitab. Kalau kita disuguhi makanan oleh orang ahlul kitab, maka halal untuk kita makan. Nah, begitu juga wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Begitu juga halal wanita-wanita merdeka. Jadi al muhsanat di sini al harair, wanita-wanita merdeka. Pinjam biar nggak lupa. Wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diberi kitab, artinya kitabiat ahlul kitab, itu halal bagi kalian. Nah, perempuan ahlul kitab musyrik apa bukan? Musyrik. Mereka menyekutukan Allah. Yahudi menyekutukan Allah, musyrik. Nasrani musyrik, menyekutukan Allah. Nah, keumuman ayat yang di atas harusnya haram untuk dinikahi karena dilarang. Wala tankihul musyrikat, nahi. Yang dilarang apa? Nikahnya. Berarti kalau yang dilarang nikahnya an-nahi ya dulu ala tahrim, kemudian ya dulu alal fasad. Iya kan? Sebagaimana rumus kemarin, yang dilarang ini nikahnya. Yang dilarang nikahnya. Berarti nikahnya fasid. Nikahnya apa? Fasid, haram dan fasid, tidak sah. Nah, keumuman ayat ini mencakup Yahudi, Nasrani haram dinikahi. Perempuan Yahudi, perempuan Nasrani haram dinikahi oleh seorang muslim. Tapi keumuman ini ditaksis oleh firman Allah, khussa biqaulihi ta'ala, ditaksis dengan firman Allah, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Ini ataf ke atas, wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum. Makanan orang-orang ahlul kitab halal untuk kalian. Begitu juga halal untuk kalian wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Wanita-wanita merdeka, kalau budak tidak halal. Wanita budak-budak yang kafir tidak haram, tidak halal. Wanita-wanita merdeka dari orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, yaitu Yahud dan Nasara, itu halal dinikahi. Berarti ini musyrikat di atas ditaksis. Yang haram dinikahi berarti selain ahlul kitab, orang wasani penyembah berhala, atau orang majusi, orang Buddha, Hindu, kayak gitu, itu yang haram. Atau tidak punya agama, komunis, PKI ya, tidak punya agama misalnya, itu yang haram dinikahi. Kalau ahlul kitab halal, wanita ahlul kitab dinikahi oleh laki-laki muslim, halal dinikahi. Nah, jadi laki-laki muslim menikahi orang perempuan Yahudi, orang perempuan Nasrani, halal berdasar ayat ini, ditaksis jadi halal. Beda kalau sebaliknya, wanita muslimah sama sekali nggak boleh menikah dengan laki-laki kafir apapun, ahlul kitab atau selain ahlul kitab. Tapi kalau laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, Yahudi Nasrani, halal. Tapi syaratnya sangat ketat dan hampir bisa dikatakan mustahil untuk terpenuhi pada zaman sekarang. Karena mazhab Syafi'i mengatakan ahlul kitab yang halal dinikahi yang memang ahlul kitab yang asli. Artinya dia sudah masuk, dia ayahnya, kakek-kakeknya, jadi sudah Yahudi semuanya. Yahudi semuanya, dan yang pertama kali ikut Yahudi siapa? Dulu kakek-kakeknya semuanya dia, ayahnya, kakeknya semuanya Yahudi. Sampai kapan? Sampai apa? Yang pertama kali ikut Yahudi itu sebelum Yahudi dinasakh oleh agama Nasrani, dinasakh dengan syariatnya Nabi Isa, dan sebelum mengalami tahrif, perubahan pemalsuan. Nah, itu. Jadi harus kita pastikan dia Yahudi, bapaknya Yahudi, mbahnya Yahudi, mbahnya semuanya Yahudi. Sampai kapan? Sampai Yahudi belum dinasakh oleh Nabi Isa, sebelum diutusnya Nabi Isa, dan sebelum Yahudi mengalami pemalsuan. Yang Nasrani juga begitu. Kalau mau menikah dengan wanita Nasrani bisa halal kalau apa? Dia Nasrani, bapaknya Nasrani, mbahnya Nasrani, mbahnya semua Nasrani. Sampai kapan? Sampai sejak
agama Nasrani belum dinasakh oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Itu. Dan sebelum Nasrani mengalami perubahan. Nasrani mengalami perubahan itu 40 tahun sekitar setelah diangkatnya Nabi Isa. Setelah diangkat Nabi Isa, Nasrani masih benar tauhid. Setelah 40 tahun baru dirusak oleh Yahudi, oleh orang yang namanya Paulus. Dirusak agama Nasrani itu. Paulus yang rusak 40 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa. Dulu udah ada orang Nasrani meyakini Tuhan ada 3 3 in 1, 3 tapi satu tapi 3 Tuhan rasa kopi kapal api itu ya. 3 in 1 enggak ada. Itu buat-buatan Paulus itu. Jadi syaratnya bisa halal menikahi perempuan Nasrani seorang muslim, ya syaratnya itu dia Nasrani, perempuannya, bapaknya, kakeknya semuanya Nasrani, sampai sejak Nasrani itu belum mengalami perubahan dan sebelum dinasakh oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wadah ya? Mungkin terpenuhi? Nggak mungkin. Nah, sekarang jangan agamanya, namanya nggak tahu. Orang-orang Indonesia udah yang bukan habaib. Kalau habaib tahu semuanya, nasabnya terjaga, tertulis, terbukukan dengan bukti-bukti yang sangat valid bisa dipertanggungjawabkan. Tapi orang bukan jamaah, coba kita semuanya tanyain. Ayah tahu namanya, kakek tahu namanya, buyut belum tentu. Banyak yang nggak tahu nama buyutnya, banyak. Dikira lahir dari batu, nama buyutnya dilupakannya. Namanya buyut nggak tahu, apalagi di atasnya buyut, di atas buyut banyak nggak tahu. Namanya nggak tahu, apalagi agamanya. Ditanya manakibnya gimana, nggak tahu ya. Itu, apalagi agamanya. Wallahu alam, dulu itu penyembah patung, apa penyembah pohon, atau penyembah demit, nggak tahu ya. Apalagi Nasrani di Indonesia, dipastikan Nasrani yang nggak halal dinikahi. Jadi kalau di Indonesia ingin menikah dengan perempuan Nasrani warga negara Indonesia, dipastikan nggak halal. Kenapa? Nasrani baru aja masuk Indonesia di masa penjajahan, sebelumnya nggak ada Nasrani. Itu Islam sudah masuk terlebih dahulu. Sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Wali Songo, sebelum masuknya Islam di Indonesia apa? Ada yang nyembah pohon, nyembah roh leluhur, nyembah demit, ya kan? Nyembah gerandong dan yang lain-lain. Lah itu dipastikan Nasraninya bukan asli, dipastikan tidak sah nikah. Nah, jadi ini hukum aslinya begitu. Nah, kemudian di fikih detail tapi tidak terangkan di sini karena gini fokusnya kita ke usul ya. Jadi di fikih itu dibedakan antara perempuan Nasrani Yahudi ini keturunan Bani Israel atau bukan keturunan Bani Israel. Kalau keturunan Bani Israel syaratnya agak ringan dibanding yang bukan keturunan Bani Israel. Pertama ya harus dibuktikan dulu betul-betul keturunan Bani Israel apa enggak. Bani Israel artinya keturunannya Nabi Yakub. Israel itu nama Nabi Yakub. Yakub itu lakob. Israel itu namanya. Bahasa Suryani. Kalau diarabkan Abdullah. Israel itu Isra Abdun itu Allah. Israel Abdullah. Bani Israel artinya keturunannya Nabi Yakub. Kalau dia keturunannya Nabi Yakub, Bani Israel, maka syaratnya lebih ringan dibanding apa? Bukan Bani Israel. Di Indonesia bukan Bani Israel. Ya, bukan Bani Israel. Jadi sangat sulit. Dan seandainya Bani Israel pun dipastikan tidak sah kalau perempuan apa? Nasrani Indonesia, perempuan Yahudi Indonesia dipastikan tidak sah. Ala kulli hal sekarang sulit untuk terpenuhi ini. Ini aslinya dulu itu seperti itu. Jadi menikahi wanita musyrikah tidak boleh, tidak sah, haram, tidak sah. Kecuali perempuan-perempuan ahlul kitab. Perempuan-perempuan ahlul kitab. Nah, maka hukumnya sah. Ini ditaksis ini. Umum musyrikat ditaksis dengan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ay halalakum halal bagi kalian. Ini contoh taksisul kitab bil kitab, mentaksis ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain lah. Ini dikatakan mukhasis munfasil. Kenapa? Coba antum perhatikan. Tanpa antum membaca ayat wala tankihul musyrikat, antum bisa paham wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, paham bahwa ayat ini menjelaskan halalnya wanita-wanita musyrikah. Seandainya wanita-wanita ahlul kitab, seandainya tidak ada ayat wala tankihul musyrikat, tidak dihubungkan dengan situ, antum sudah bisa memaham. Makanya disebut mukhasis munfasil. Udah. Kemudian yang kedua, wa takhsisul kitab bis sunnah, boleh. Itu. Dari tadi wa yajuzu kan, wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab, sekarang wa takhsisul kitab bis sunnah. Al-Qur'an ditaksis dengan as-sunnah, boleh. Contohnya ka takhsisi qaulihi ta'ala, jadi kitabnya am ditaksis dengan hadis yang khas. Ka takhsisi qaulihi ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil
unsayain. Allah memerintahkan kalian agar anak itu dikasih warisan yang laki-laki 2 kali lipat dibanding perempuan. Auladikum, aulad jamak makrifat gara-gara idhofah kum, anak kalian. Artinya semua anak kalian harus dikasih warisan. Kalau kalian meninggal, anak kalian semuanya dapat warisan yang laki-laki 2 kali lipat dibanding perempuan. Aulad ini mencakup aulad yang kafir atau muslim. Aulad yang kafir, bapaknya muslim meninggal, anaknya ada yang kafir ada yang muslim. Keumuman ayat ini berarti mencakup semua anak, yang kafir maupun yang muslim. Nah, ila akhiril ayat, ila akhirih. Asyamil lah, ini ayat ini qauluhu ta'ala ini asyamil lil waladil kafir. Ini mencakup anak yang kafir. Berarti umumnya ayat menunjukkan bahwa anak yang kafir pun dapat warisan dari orang tua yang muslim. Tapi ditaksis dengan hadis. Dengan apa? Bi hadis sahihain, dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya. Apa hadisnya? La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Lah, berarti hadis ini mentaksis ayat tadi. Tadi dohirnya ayat, orang tua muslim, anaknya ada yang muslim, ada yang kafir, dapat warisan. Semuanya yang kafir, yang muslim. Tapi hadis ini menunjukkan tidak bisa. Beda agama tidak bisa dapat warisan. Muslim tidak bisa mewarisi kafir, kafir tidak bisa mewarisi muslim. Jadi kalau ada anak masuk Islam, orang tuanya masih kafir, meninggal, tidak dapat warisan si anak ini. Anak ini dapat warisan. Lo diwarisi apa? Ya keluarganya yang kafir. Betul juga sebaliknya. Ketika ada orang tua muslim, anaknya kafir, tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Jelas ya? Jadi ayatnya ditaksis dengan hadis. Yang ketiga, wa takhsisul kitab sunnati bil kitab. Hadis ditaksis dengan kitab. Hadisnya ditaksis dengan ayat Al-Qur'an yang khas. Bisa, boleh. Contohnya, katakhsisi hadisis sahihain. Mentaksis hadis sahihain ini hadisnya sahihain ini riwayat Imam Bukhari Muslim Isi hadisnya apa? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat kalian, salah satu dari kalian, kalau dia punya hadas sampai dia wudhu. Orang hadas sholatnya tidak sah kecuali wudhu. Ini sholatnya siapa saja. Sholata ahadikum. Sholat di sini Kenapa kok Kenapa kok sholat? Nakira apa ma'rifat? Sholat, lafaz sholat. Nakira ya. Dalam siyakun nafi. Dalam siyakun nafi. Sholat apapun tidak sah. Sholat kalian, semua kalian tidak sah. Ahadikum, kalian semua nggak ada yang sah sholatnya kalau dia punya hadas kecuali wudhu. Hatta tidak nemu air, kan di sini. Apa dikoyiti dengan dalam apa? Idza wajada ma'anda kan? Jadi semua sholat kalian tidak akan sah. Sholat apa saja, kalian siapapun nemu air, tidak nemu air, kalau dia punya hadas, sholatnya tidak sah kecuali wudhu dulu. Enggak ada nemu air, ya nggak sah sholatnya. Ini dohirnya hadis tapi ditaksis dengan firman Allah itu biqaulihi ta'ala. Kataksisi tadi kan hadis, ditaksis dengan apa? Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, wa in kuntum mardha au ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Wa in kuntum mardha, jika kalian sakit, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah, falam tajidu ma'an au ala safarin, itu falam tajidu ma'an, kalian tidak nemu air, ya apa? Fatayammamu sha'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan debu yang bagus, yang suci dan mensucikan. Itu debu yang suci dan mensucikan. Nah, di sini firman Allah khusus apa? Khusus kasus tidak nemu air. Hadis di atas umum, baik nemu air atau tidak nemu air. Nemu air, tidak nemu air, berdasarkan hadis sholatnya tidak sah kalau nggak wudu. Nemu air atau tidak? Itu hadisnya mencakup dua kondisi, nemu air atau tidak. Ayatnya khusus. Ketika kalian tidak nemu air, tayamumlah. Kalau nemu air ya nggak boleh. Nemu air dan bisa digunakan, tidak boleh. Ini ayat ini khusus kondisi tidak nemu air khusus. Maka konsepnya kalau ada dalil dan dalil khas, maka yang harus ditaksis. Berarti hadis tadi maksudnya
kalian kalau ndak hadas mau sholat, ndak akan sah sholatnya kecuali wudhu. Iya, kalau nemu air. Loh, mana ndak ada ditaksis dengan ayat. Dan kalau ndak nemu air, kalau ndak nemu air sah dengan dalil apa? Ayat. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, ini dijadikan contohnya apa? Taksisus sunnah bil kitab. Hadis ditaksis dengan Quran. Nah, kemudian hadisnya ditaksis dengan Al-Qur'an. Loh, hadis juga ada kan yang menunjukkan bolehnya tayamum. Kalau tidak nemu air maka harus tayamum. Hadis yang lain ada kan? Berarti kalau ada hadis yang tadi itu, kemudian ada hadis khos, kalau tidak nemu air maka tayamum. Ini taksisul sunnah bisunnah namanya ya. Taksisul sunnah bisunnah. Kok dijadikan taksisus sunnah bil kitab di sini? Ya sama-sama bisa. Antum jadikan contohnya taksisus sunnah bil kitab boleh. Kalau antum mentaksisnya dengan firman Allah. Kalau naksisnya dengan hadis yang menunjukkan bolehnya tayamum, ya berarti masuk contohnya taksisus sunnah bisunnah. Tidak usah ribet ya. Nah, ini jadi contohnya apa ini? Ya terserah. Kalau naksisnya dengan kitab ya taksisus sunnah bil kitab. Kalau naksisnya dengan sunnah juga maka masuk kategori taksisus sunnah bisunnah. Makanya di sini kemudian diterangkan wa in waradatis sunnatu bitayammumi aidan ba'da nuzulil ayat. Walaupun dalam hadis juga ada keterangan tayamum setelah turunnya ayat, tapi lebih dulu turunnya ayat tadi. Pertama kali kebolehan tayamum itu ditunjukkan oleh firman Allah. Setelah itu ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang tidak nemu air itu harus tayamum. Berarti taksisus sunnah bisunnah ya tidak apa-apa kalau naksisnya dengan sunnah namanya taksisus sunnah bisunnah. Tapi yang turun lebih dulu adalah ayat tadi. Nah, ini taksisul kitab bil kitab sudah. Taksisul kitab bisunnah boleh. Taksisus sunnah bil kitab juga boleh. Yang keempat wa taksisus sunnati bisunnah. Hadis ditaksis dengan hadis yang lain boleh. Kataksisi hadis sahihain. Hadis sahihain umum yaitu fi ma saqatis sama'u al-usyru. Lafaz yang ma. Tanaman apapun yang disiram dengan air langit, air hujan, maka zakatnya 10%. Ma. Jadi hasil panen ma di sini umum, ya kan? Karena termasuk isim mubham, kemarin kan termasuk am. Jadi hasil panen yang penyiramannya tanpa biaya, seperti pakai air hujan, zakatnya 10%. Baik panennya nyampe nisab atau panennya dapat 1 kilo, tetap wajib zakat Padahal kita belajar di fikih apa? Wajib zakat kalau nyampe nisab. Loh, ini ma'am ini, bener tapi ditaksis dengan hadis yang lain. Bi hadisihima, bi hadisi sahihain. Yang atas tadi hadis sahihain, ditaksis dengan hadis sahihain juga Bukhari Muslim. Apa hadisnya? Laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Ma tadi panen sedikit atau panen banyak. Lah, hadis yang kedua ini khusus panen sedikit di bawah 5 usuk. Nisabnya kan khamsatu ausuk. Ini yang di bawah. Laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun ay zakatun. Panen yang tidak mencapai khamsatu ausuk 5 wasak maka tidak ada sedekahnya. Artinya tidak ada kewajiban zakat. Hadis yang atas mencakup nisab atau kurang, hadis yang bawah khusus kalau kurang dari nisab. Maka kalau seperti itu, yang harus ditaksis dengan yang khos. Harus ditaksis. Nah, ini taksisus sunnah bisunnah. Kemudian wa taksisun nutki bil qiyas. An-nutku artinya ya lafat. Lafat ditaksis dengan qiyas. Boleh apa enggak? Baik lafadznya Al-Qur'an, Alkitab atau lafadznya hadis. Ditaksis dengan qiyas boleh. Kalau tadi kan sama-sama lafat. Lafadznya Al-Quran ditaksis dengan lafadznya Al-Quran, lafadznya hadis ditaksis dengan lafadznya hadis. Itu maksudnya nutuk. Itu. Lafadznya Al-Quran ditaksis dengan hadis atau sebaliknya. Nah, kalau lafadz ditaksis dengan qiyas apa boleh? Boleh. Wa takhsisun nutki bil qiyasi boleh. Wa na'ni bin nutki, yang kami kehendaki dengan nutuk itu apa? Qaulullah ta'ala wa qaula rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh ditaksis dengan qiyas loh. Qiyas ini kan hasil pemikirannya ulama, hasil ijtihadnya ulama. Kok bisa digunakan mentaksis firmannya Allah, sabdanya Rasulullah? Padahal firmannya Allah pasti benar. Hadisnya Rasulullah mesti benar. Ijtihad ulama mungkin salah. Kok bisa mentaksis? Iya, kenapa? Ulama itu tidak murni pemikiran liar, pemikiran yang terikat oleh
aturan dan dikaitkan dengan firman-Nya Allah juga, dikaitkan dengan sabdanya Rasulullah juga. Makanya boleh li'annal qiyas yastanidu ila nassin min kitabillah ta'ala au sunnah. Karena qiyas itu tidak murni pemikiran. Qiyas itu bersandar kepada nas kitabullah, nas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faka'annahu ay faka'annan nas al-mukhassis. Faka'annahu al-mukhassis. Nah, di sini al-mukhassis. Khobarnya ada al, menunjukkan hasr. Seolah-olah nas itu yang mentaksis. Jadi ketika Al-Qur'an kita taksis dengan qiyas. Qiyas ini pikiran ngawur apa pikiran yang bersandar pada nas? Bersandar pada nas. Maka seolah-olah kita tidak mentaksis Al-Qur'an dengan qiyas, tapi mentaksis Al-Qur'an dengan nasnya Allah yang lain. Hadis umum ditaksis dengan qiyas. Qiyas kan ijtihadnya ulama. Ijtihad ulama ini bersandar pada nas apa enggak? Bersandar pada nas. Maka seolah-olah hadis ini bukan ditaksis dengan qiyas, tapi ditaksis dengan nas. Kenapa? Qiyas bukan pemikiran ngawur seperti orang-orang sekarang. Qiyas itu pikiran yang memiliki dobit yang sangat ketat, aturan yang sangat ketat. Baik aturan qiyasnya atau aturan yang melakukan qiyas, aturannya sangat ketat. Itu. Sehingga itu bukan pemikiran liberal, bukan pemikiran bebas, tapi pemikiran yang terikat oleh nas. Sehingga seolah-olah yang mentaksis bukan qiyas tapi nas. Itu. Faka'annahu ay faka'annan nas al-mukhassis. Seolah-olah nas itu yang mentaksis kitab, seolah-olah apa? Nas itu yang mentaksis as-sunnah.